kembali lagi sama aku dan Eyang. Kali ini aku akan bertanya sama Eyang tentang pekerjaannya Eyang setelah sampai di kota bumi. Tujuan Eyang ke kota bumi yang utama itu untuk mengajar kan ya. Eyang mengajar apa, kemudian berapa lama? Ya memang saya datang ke sini itu kan untuk menjadi guru di sini, mengajar di SMP, bantu Pak Priyono sebagai kepala sekolah waktu itu. Dan di samping saya mengajar, kalau sore itu kan nggak ada kerjaan apa-apa kan, sehingga kalau sore kemudian saya kerjanya bersih-bersih halaman-halaman sekolahan, karena waktu itu belum ada tukang yang membersihkan apa-apa, sehingga saya harus mempersiapkan halaman-halaman sekolah, tempat-tempat di sekolahan yang belum teratur itu, terutama itu karena saya suruh mengajar olahraga pada waktu itu, maka saya buat lapangan di halaman sekolah itu untuk ya apakah senam, atau saya bikin juga tempat untuk main apa itu, waktu itu masih namanya main korven, lalu ada voli, untuk lapangan voli itu sekolahan itu kegiatannya kalau sore-sore itu kan. Dan kerjaan untuk membenah-benah sekolahan itu masih banyak, dan saya kan tinggal di kompleks sekolahan, jadi saya merasa juga mempunyai kewajiban untuk berbenah diri dalam halaman-halaman sekolahan. Eyang mengajarnya berapa lama di Xaverius? Mengajar di SMP mulai tahun 65, kemudian pensiun tahun 89, terus dipindah menjadi kepala sekolah SD sampai tahun 94, baru saya berhenti mengajar. Sekitar 30 tahun. Ya, dari 29, 30. 65 sampai 94. 94, ya 30 tahun. 30 tahun. Selain mengajar ada pekerjaan yang lain nggak ya? Ya banyak pekerjaan yang lain, karena terutama adalah pekerjaan untuk berbenah sekolahan itu saja banyak. Yang pertama adalah waktu itu mulai dibangun yang SD. Nah, kalau sore saya itu lantas bantu pembangunan SD itu. Jadi kerja tukang, bikin rumah itu. Nah, di samping itu sudah itu, karena lalu banyak sisa-sisa kayu-kayu bangunan itu. Nah, maka lantas itu saya gunakan. Yang pertama, saya bikin papan tulis untuk sekolahan, yang papan tulis model apa ya, tidak ada kakinya begitu, tapi
nempel di dinding itu bisa dinaik turunkan. Nah, dinaik turunkan begitu, double anunya, apa-apaan tulisnya itu. Kalau yang depan naik, yang anu Belakang turun. turun. Jadi kalau sudah selesai ditulisi, dinaikkan gitu. Dan tulisi yang di bawahnya itu. Saya dibantu oleh Pak Purwanto namanya. Dia juga guru SMP. Ya, Pak Purwanto. Itu bikin itu, lantas bikin podium untuk pertunjukan. Karena waktu itu model di sekolah itu ada perayaan akhir tahun itu, lalu di situ ada pentas. Saya bikin podium itu untuk pentas itu. Terus dinding antara kelas dan kelas yang lain itu ada satu kelas yang dapat dibuka begitu, sehingga saya dengan Pak Pur itu membuat dindingnya itu dari papan itu, supaya kalau dipakai untuk pentas itu ada 2 kelas itu cukup waktu itu, karena muridnya belum begitu banyak begitu. Nah, itu di samping itu juga membuat bangku-bangku persiapan untuk TK, karena waktu TK dibuka itu hanya kelas saja, bangkunya belum merupakan bangku TK, masih merupakan bangku SD. Di samping itu juga membantu yang namanya Pak Urip Widodo, itu kategis, bantu di gereja. Selain mengajar, itulah yang permulaan saya kerjakan di sekolah. Eyang kan senang ikut berorganisasi. Nah, selama di Kota Bumi, organisasi apa aja yang pernah Eyang ikut? Waktu itu kan terjadi PKI itu. Nah, sesudah itu kan lantas rakyat itu berlomba-lomba untuk berjuang supaya menjadi anggota negara yang baik. Kemudian saya diminta oleh saudara-saudara di Tanjung Karang, itu pertama mendirikan organisasi yang namanya Pemuda Katolik, itu saya tulis nama pemuda, untuk menghimpun pemuda supaya pemudanya juga ikut berjuang. Waktu itu yang membantu saya untuk berorganisasi itu ada seorang muda, lupa saya namanya ya, Anton Wasito namanya. Wah, itu apa itu, dalam bidang-bidang organisasi dia itu giat sekali. Anton Wasito namanya. Ini mengenai kegiatan organisasi itu. Eyang waktu itu pernah cerita jadi anggota DPR. Itu ceritanya gimana? Ya, kan setelah G30S di dalam DPRD lalu dibentuk yang namanya DPR gotong royong, artinya DPR yang hasilnya tidak dipilih dari rakyat tapi ditentukan secara gotong royong. Nah, dengan demikian, karena sebelumnya saya sudah membentuk partai, sudah ini, sehingga umat Katolik di sini kegiatannya itu sudah mulai
manfaatnya kelihatan begitulah, maka kita dari golongan Katolik dapat satu. Lantas disitulah saya kemudian menjadi anggota DPR itu wakil dari umat Katolik di Lampung Utara ini. Selama jadi anggota DPR itu kegiatannya apa aja? Di DPR ya terutama adalah waktu itu sidang DPR namanya. Dalam sidang itulah kemudian menentukan peraturan-peraturan daerah waktu itu. Karena itu selama saya sidang itu sehingga terpaksa saya meninggalkan tugas sekolah itu, lalu saya serahkan kepada Pak Pri. Tapi Pak Priyono mengatakan begini, ya tetapi Pak Hardi harus membuat program pelajaran pada waktu itu. Nanti saya atau ada guru yang lain yang membacakan program itu. Jadi saya tiap hari sore itu ikut membuat. Pagi saya lalu sidang itu. Lalu dalam penentuan peraturan-peraturan ya saya hanya mempertahankan supaya juga termasuk juga tidak merugikan peraturannya itu nanti. Nah, kegiatan lain dalam DPR itu saya itu dalam DPR itu menjadi anggota seksi pembangunan. Nah, maka kerjaannya yaitu meninjau pembangunan di daerah-daerah itu sampai di Buancit, sampai di mana-mana itu. Nah, ada pembangunan bendungan, memeriksa itu. Jadi Eyang kesana Pembangunan itu keliling ya, tapi hanya memeriksa pelaksanaannya bagaimana itu. Oleh pemborong itu ada bangunan bendungan, lebih-lebih yang banyak bantu bangunan sekolah SD. Waktu itu baru semarak, di mana-mana dibangun SD, lalu bendungan gitu. Maka saya sampai di pelosok-pelosok itu. Saya 3 orang kalau saya itu ke sana kemarin. Ya sampai nginep-nginep gitu. Nah, dengan begitu juga kerjaan sekolah menjadi terlantar lagi. Memang kasihan Pak Pri. Tapi apa boleh buat kan? Saya juga bilang sama Pak Pri niki monggo sami membagi ini perjuangan niki. Panjenengan nggih pun kangelan nggih mengenai dalam bidang pendidikan. Jadi berjuang dalam bidang pendidikan juga. Terus kula ingkang yakin bidang pemerintahan sampai akhirnya diadakan persiapan untuk pemilu yang pertama. Nah, lalu saya sudah enggak jadi DPR lagi. Kembali mengajar lagi. Nah, iya, kegiatan penuh ke sekolahan lagi. Eyang masih ingat nggak sama murid-muridnya Eyang? Murid-murid ya.
sebenarnya murid waktu itu juga belum banyak loh. Ini yang dari luar. Terutama murid-murid yang dari luar itu malah berasal dari anak-anak pejabat. Melani, anaknya bupati. Aswar, anaknya kepala negeri. Ini bahkan di situ juga. Itu murid-murid yang dulu. Lantas yang dari luar itu namanya Hamdan. Hamdan ini menjadi murid yang paling setia dan dia ikut Pak Pri, bantu rumah di Pak Pri. Jadi udah pulang di sekolahan, dia pulang di tempat Pak Pri itu. Dan murid-murid waktu itu sangat dekat sama Pak gurunya karena memang murid belum banyak, gurunya pun juga karena muridnya belum banyak, perhatiannya juga masih penuh gitu. Nah, sampai saya itu ditugaskan oleh Pak Pri untuk sering berkunjung kepada orang tuanya yang dekat-dekat yang di kota ini, gitu ya, untuk melaporkan pendidikan anaknya. Dan Jadi selain mengajar kegiatannya banyak ya. wah, memang dicari itu, terutama karena melihat memang di Kota Bumi masih banyak yang harus dibenahi, ditata. Ini apakah itu saluran organisasi gereja ini, apa masyarakat, itu masih harus ditata supaya hidupnya itu ada kesatuan. Itu. Demikian cerita Eyang kali ini. Terima kasih.